105,9 FM Ardan Radio. Ardan for all, here to connect. Oke, Bang Jeff. Ya. Malam hari ini kita akan ada sesi penerawangan foto. Oke. Nah, kita di sesi ini akan ambil 2 foto dulu, Kang. Oh iya. Oke. Yang sudah masuk ke WA-nya Ardan ya di 0812 2011059. Jadi mungkin Insang Muda yang sedang menonton pun bisa melihat ya nantinya fotonya seperti apa, dan mungkin nama dan tadi tempat lokasinya. Aku ada ceritanya juga ya. Iya. Oke, ini dia yang pertama. Kita akan cek dan kita lihat. Yang pertama ini. Assalamualaikum. Saya Wawan dari Cibuntu. Ini WC dari kontrakan saya, dan di ujung WC itu ada sumur, kan. Dan kadang tengah malam itu suka kedengeran ada yang mandi, padahal tengah malam tuh jarang ada yang ke WC. Mohon coba diterawang. Ini daerah Cibuntu ya? Iya. Okay. Cibuntu ya, Wawan. Cibuntu itu berarti daerah itu ya, Pasir Kojas nih. Iya ya, kalau nggak salah ya, daerah situ ya. Oke. Mana itu? Ini saya sambil lihat ya. Iya, ini juga foto yang fotonya ya. Insang Muda juga bisa lihat ya fotonya ya. Itu udah kayak bilik toilet ya, ada 2 ya. Apa itu? Coba kayak ada feedback gitu ya. Nih Kang Wawan. Iya. Kalau yang saya lihat, ini versi saya mungkin. Ini ada, coba bukan menetap atau tinggal di toilet itu kan. Jadi dari luar dia main, sama ya memang penunggu asli dari sumur itu. Oh, oke. Dari sumur Dan, itu. Ya ini nggak ganggu sih sebenarnya, cuman ya suara airnya kedengaran. Ini perempuan, Kang Wawan. Sosoknya perempuan kalau saya lihat ya. Sosoknya perempuan. Terus bukan sengaja tinggal atau mengganggu di toilet itu, bukan. Jadi dari luar masuk ke dalam. Oke. Ini sedikit cerita juga nih Bang Jep ya. Ngomongin sumur. Ya, sumur, sumber mata air. Kenapa? Biasanya memang di daerah-daerah seperti itu tuh sosok-sosok ini sering banget dan menyukai banget tempat-tempat itu, terutama sumur. Kalau bisa ngomongin sumur, wah pasti ada aja gitu ya. Suka ada aja tuh cerita-ceritanya, Bang. Iya. Jadi kalau satu tempat yang memang dulunya ya sebagai hajat hidup lah mungkin, air yang jadi kebutuhan manusia, sumber kehidupan, itu biasanya memang suka ada yang diami kan. Mata air lah itu, karena memang suka aja mereka itu. Masuk ke dalam itu, ke dalam satu tempat yang kita nggak tahu di dalam itu tuh ada ruangkah atau apa. Kadang kalau mata air itu kan suka ada satu ini kecil nih tetesannya, tapi ternyata di dalam itu ada satu ruangan yang besar. Nah itu emang seperti itu, sumur, terus kadang di aliran sungai. Nah itu memang sangat disukai oleh bangsa jin. Waduh. Saya jadi ingat cerita saya waktu SD kan. Jadi di SD saya itu SD-nya bangunannya Belanda. Nah, bangunan zaman Belanda SD saya. Dan di belakang itu masih ada sumur. Nah di belakang sekolah itu masih ada sumur. Jadi waktu itu kadang kalau mau sholat gitu ya, kalau airnya habis, anak-anak tuh nimba sumur situ. Nimba yang sumur begitu ya. Nimbanya nimba yang kayak gini, masukin ember. Wah, seneng lah anak-anak zaman itu. Terus saya sempat ngintip gitu ya ke dalam si sumur itu, karena memang dekat si toilet itu, sumurnya itu. Saya intip itu di bawah itu ada putih-putih, Kang. Di bawahnya? Di dalam air. Di dalam itu
putih kayak bentuk kepala gitu, gitu, kayak berenang gitu. Saya kaget terus, aduh, ikan gitu itu atau apa gitu. Waktu itu saya karena masih kecil, masih SD tuh, jadi nggak berpikir yang kayak wah setan nih atau apa gitu. Jadi udahlah, oh ternyata di sumur situ. Hantu banyu, Kang. Hantu banyu ya. Pernah dengar nggak? Iya Istilah hantu air banyu. air ya. Iya. Jadi satu tempat di wilayah saya pernah tinggal di Sumatera kan dulu. Oke. Jadi di wilayah itu tuh banyak banget sumur-sumur yang memang sebenarnya nggak dikeramatkan, Kang. Sana. Cuman sumur tua, banyak korban gitu. Tapi ya udah seperti itu aja, jadi nggak diapa-apain. Nah, bukan saya yang ngalamin. Jadi ada salah seorang teman yang suka berburu malam hari. Jadi dia wilayahnya di belakang rumah, Kang, tapi hutan, masih hutan. Jadi dia tuh berburu, saya nggak tahu itu musang kah atau kurang tahu ya, berburu malam. Dia melewati satu sumur, sumurnya besar kan, cuma dalam. Nah ketika dia melewati sumur, terus center lah bagian tengah-tengahnya, tengah-tengah sumur itu. Itu ada, Akang tahu ini nggak, kayak bentuknya itu seperti bulu, kalau di pantai itu suka ada bulu babi ya. Oh, yang ada tajam-tajam gitu. Ya. Tapi ini gede, Kang. Oh, mungkin 2 dari kepala manusia lah ukurannya. Ada matanya, ada apa, mulutnya panjang sampai ke atas, dan hanya kepalanya aja nongol gitu, ngeliatin dia. Gitu. Oh jadi si itunya tajam-tajam gitu Iya, kayak. tajam-tajam. Iya. Oke. Kayak duri-duri aja, tapi panjang, Kang. Iya. Dia center itu dia kaget, terus nggak tahu mungkin kagetnya sangat-sangat kaget gitu. Sakit meninggal. Alah. Ya, jadi pas sakit itu dia cerita ke orang tuanya. Jadi banyak yang datang kan, ada yang ngobatin secara alternatif segala macam. Dia cerita, saya melihat, dijelasin sama dia. Gini. Oh itu hantu banyu. Itu penunggu asli di situ. Memang kalau ketemu dia ya suka ada korban gitu kan. Oh, jadi kalau ada yang melihat itu akan menjadi korban. Itu ngeri. Dia ngeri banget lah. Nah, dari cerita itu mulai tuh. Saya yang biasanya suka lewat sana, masih SD sih dulu. Iya. Biasa lewat wilayah itu, jadinya nggak mau lewat situ lagi, kan. Jadi bahkan beberapa warga nggak mau lagi ngambil air di sana karena takut. Karena sampai ada kejadian 2 bulan, 3 korban. bulan lah karena korban itu. Okay. Dan itu bukan korban yang tenggelam di sana, bukan, tapi karena ngelihat sesuatu sosok asli di sana. Jadi sakit dan pada akhirnya walau alam ya. Oke, siap. Aduh, ngeri ya. Oke, kita lanjut ke foto yang kedua. Kita cek foto kedua. Ini kiriman dari, silakan. Assalamualaikum Kang Dimas dan Kang Jeff. Saya Bowo dari Cimahi ya. Oh ini toilet lagi nih. Tadi hampir mirip, kalau tadi toilet juga, ini sekarang toilet juga. Pintunya pun sama ya, sebelah kiri ya. Foto toilet pria di tempat kerja saya. Waktu itu saya pernah ikut mandi, terus dengar suara seperti yang lagi ketawa atau ngetawain. Suaranya kayak suara perempuan gitu. Dan pernah cerita juga ada dari yang lain, waktu buang air kecil itu kayak ada yang merhatiin atau ya, itu kayak seperti diperhatikan. Jadi berarti di dalam itu kayak ada yang ngeliatin gitu. Oke. Berarti ini toilet tempat kerja ya di daerah Cimahi. Saya juga tahu di kantor kah mungkin ya. Kantor. Nih Kang Bowo, dari foto yang dikirimkan, ini versi saya ya. Kalau toilet yang paling ujung ya, di depan pintunya itu ada sosok perempuan yang sedang berdiri. Oke. Ya cuman memang ya karena memang enggak ini ya, tapi ya itu kelihatan. Itu ada sosok perempuan yang berdiri. Energinya Kang ya. Tingginya mungkin itu setengah dari pintu itu, Kang, tingginya. Setengah ya, jadi nggak terlalu tinggi sosok perempuan ini. Cuma bentuknya itu ya memang kalau kita ngelihat, kita tahu sosok kuntilanak misalnya. Nah sama persis seperti itu. Dia lebih kecil dong. Dia pendek tapi. Anak kecil kah atau memang? Enggak. Bukan ya. Cuma rambutnya wah
Iya, iya, ini bukan anak kecil, tapi sosoknya kayak seperti anak kecil. Kurus kecil gitu. Jadi Iya. ini itu bukan panjang si baju yang pendek gitu kan. Tangannya putih semua. Wujudnya seperti anak kecil, tapi makhluk ini dengan rambut yang panjang gitu. Iya. Oke. Nah, ngeri. ini yang sebenarnya ini dari toilet. Kalau saya lihat ada satu toilet lagi tapi nggak dipakai. Coba Kang Bowo nanti ketik Info ya? replay Info ya, balas ya. Oke. Ada satu toilet lagi di tempat kantor, cuma nggak dipakai. Itu dari situ pindahannya. Oke, coba Dari Kang Bowo. sana terus dia pindah. Kalau lagi nonton nih sekarang, coba di react juga ya. Apakah benar di kantor situ ada toilet yang memang tidak terpakai? Nah itu si aslinya berarti sosok perempuan ini dari situ ya? Iya dari situ. Kadang suka ada di situ. Oke. Dan memang ganggu. Dia suka nempelin sama kalau ada perempuan yang telat pulangnya ya, atau enggak dia lagi sedang datang bulan, asalnya nempelin ini. Suka main jahil berarti ya sosok ini ya. Berarti memang asli dari kantornya dari kantor di situ ya. Oke. Ngeri nih ngomongin toilet kayak begini nih. Saya pernah waktu itu di toilet di sekolah yang sama, di SD yang sama, di SD Belanda itu. Waktu itu saya coba iseng Kang. Zaman dulu itu ada cerita tentang Hanako ya, hantu Jepang lah. Legend lah itu ya, hantu Jepang yang katanya ada di toilet. Jadi waktu itu saya baca buku lah Hanako, terus cara untuk memanggil Hanako ini tutup pintu toilet, ya kan. Harusnya toilet perempuan sih, cuman kan kalau SD saat itu di SD saya itu laki-laki perempuan sama toiletnya. Tutup toiletnya, terus kalau bisa dikunci dari luar katanya, terus diketok dari luar dengan kondisi di dalam kamar mandinya kosong, ketok 3 kali, terus panggil Hanako ngajak main. Nah waktu itu kondisinya di sekolah saya itu kamar mandinya ditutup, terus ada slot buat gembok tuh. Tapi nggak digembok, cuma dislotin gitu. Jadi si pintunya memang ketutup gitu, nggak bisa terbuka ada kalau dari dalam. Nah serem nih. Ketok tuh sama saya tuh. Waktu itu saya bertiga sama teman saya waktu SD. Dari SD udah lumayan sompral lagi tuh tanya. Jujurigan gitu. Ketok, tok. Hanako, main yuk gitu. Cuman bilang kayak gitu kan, Hanako main yuk gitu. Nggak ada respon tuh. Wah mungkin dalam hatiku ya iyalah orang hantu Jepang gitu ya, nggak akan mungkin ada di SD Indonesia gitu. Udah nggak ada nih, diulang lagi Hanako main yuk. Nggak ada apa-apa, ya udah deh kita cabut aja kalau gitu. Dengan kondisi pintu masih di slot dikunci gitu, kita balik badan jalan keluar, tiba-tiba cekrek, itunya kebuka. Wah kabur dong. Lari. Wah kondisi sore-sore tuh, lebih jam 4 sore lah, karena dulu kan kalau SD itu ada sekolah pagi sekolah siang gitu ya. Nah pas dapat itu lari teriak-teriak. Bener ada tuh ternyata. Kadang yang di sekitar itu tuh memanfaatkan momen itu Kang. Mungkin datang bukan Hanako tapi sosok lain ya kan? Jadi karena dia ada momennya nih untuk menakuti manusia. Jadi dia memerankan sebagai Hanako itu. Hanako sama halnya ketika mungkin main pemanggilan, main jelangkung misalnya gitu ya. Yang dimaksud mungkin ingin manggil siapa, yang datang siapa dan mengaku sosok dan itu misalnya banyak. Yang antrinya banyak untuk masuk ke dalam. Makanya jangan coba-coba deh ya, insan muda, jangan coba-coba untuk main kayak gitu-gitu tuh ya. Kalau udah ada yang nggak suka lah nantinya ribet tuh. Nah ada yang hadir nih. Ada yang hadir, saya mungkin merasakan banget tuh kan. Ada yang berdiri juga. Itu di belakang ini saya lagi lihat satu monitor TV nih ya. Iya, monitor ya. Betul. Monitor ya istilahnya. TV ya di sini. TV di sini nih. Nah di belakang TV itu, TV monitor ini ada sosok perempuan. Dia pakai gaun warna merah, gaun ya tapi ya. Gaun warna merah. Rambutnya pendek Kang. Semua badannya penuh darah. Merah gitu ya.
Iya. Oke, nah ini bukan dari sini nih, bukan dari Ardan nih. Dia kok jelas banget ya ngomong minta tolong, minta disempurnakan, terus minta dipindahin. Ini bukan dari Ardan nih. Sekolahnya di mana sih? Sekolah SD ya. Nggak bisa dikasih tahu Kang, nanti pada tahu. Udah lah, SD banget. Tapi ngebayangin SD itu nggak waktu cerita? Enggak, ini saya yakin yang datang ini Kang, yang ikut yang ya datang sekarang ini, itu sebenarnya bukan dari SD saya Kang. Tapi dari satu tempat yang masih bangunan Belanda juga yang adalah. Nah, saya tahu ini dari mana. Oke, ini saya tiba-tiba aja. Apakah dia yang ikutin Kang Dimas? Ini ikut saya. Oh, pantesan. Saya dari salah satu bangunan Belanda juga lah. Aduh, ini. Ya ini, soalnya nggak mungkin ada dari Ardan, pasti ada ikut. Oke, kita masih ada foto yang akan kita terawang malam hari ini, yang tadi sudah masuk WA ya. Kita akan banyak cek, rupanya banyak banget nih yang pengen diterawang, tapi karena kita nggak bisa semua, jadi kita pilih ya yang mungkin menarik. Kalau tadi udah 2 kamar mandi nih, nah apakah semuanya yang kirim kamar mandi atau enggak? Kita cek ini foto ketiga. Kita akan cek. Nah, Kak, saya Robi dari Tasik. Ya. Tolong liatin dong. Ini saya 2 kali diketawain nih di dekat pohon pisang ini. Wow. Pohon pisang sih. Tasik Malaya ya, Robi. Ini berarti di halaman rumah ya, fotonya dari halaman rumah kamu, dan itu jalan setapak kayaknya ya Kang, kalau dilihat jalan setapak kayak itu tempat lalu lalang kendaraan juga, kali motor, mungkin orang lewat situ, dan itu di seberangnya di kebun kalau pisang. Ini bisa di zoom nggak ya? Bisa di zoom? Oke, kita di zoomnya itu di sebelah kiri lurus tuh yang ada apa sih itu? Kayak warung itu ya? Iya. Atau rumah? Betul itu. Yang daun yang kuning aja. Dan pisang yang kuning. Daun yang kuning. Nah, gitu. Maju lagi itu, Mas Toy. Oke, mungkin daerah situ. Nah, coba sini aja. Iya itu. Nah, sebentar. Oh, tiba-tiba ada feedback nih. Dari mana ya? Ini siapa ya? Kenapa Bang? Jadi ada suara-suara minta tolong gitulah Kang. Jadi pas proses pengecekan foto ini, jadi saya dengar suara banyak yang minta tolong di wilayah ini ya. Di tempat ini? Di tempat ini. Nah, tadi siapa namanya? Robi di Tasik ya. Kang Robi di Tasik. Kang, yang foto tadi yang di zoom ya, mungkin dia bisa ngeliat ya. Kita zoom. Nah, di situ tuh ada satu kayak gubuk ya atau kandang, saya nggak tahu itu rumah atau apa itu. Oke, boleh Kang Robi kalau kotak gitu kan ya. Masih standby bisa di WA gitu ya. Nah, asal suara ketawanya dari sana Kang. Oh, bukan dari pohon pisang ini ya? Kedengarannya mungkin dari pohon pisang, tapi asal dari situ. Nah, di sini ada 3 ya, kalau saya lihat ya ada 3. Ada 3 sosok Kang. Ini perempuan semua. Oh, yang satu anak kecil. Yang 2-nya itu ya seperti yang sering kita lihat ya. Kuntilanak biasa. Oke, perempuan ya. Nah, ini menjahil Kang Robi. Ini sering datang masuk ke rumah orang, sering ganggu. Nah, cuman yang saya bikin penasaran itu ada suara tolong kayak gitu. Ketika coba diterawang itu ada. Kebayang tuh beberapa saat. Itu memang ada Kang Robi.
Itu memang ada di sana. Ini versi saya yang saya lihat, dan memang ada di sana. Dan ya ini cukup mengganggu. Ya, Cukup mengganggu. Kalau ada anak kecil, nah senang banget itu pasti. Hmm. Misalnya di sekitar Kang Robi ada anak kecil pasti diganggu gitu. Oke, gitu ya Kang Robi. Cukup terang. Ini pohon pisang pun salah satu pohon yang cukup identik ya. Ya. Pasti didiami. Nah, sebenarnya kenapa Kang sosok-sosok itu misalnya ini kebun pisang nih pasti ada nih gitu kan, pasti ada yang nempel ke pohon pisang, bambu gitu kan. Pada umumnya tuh kita sering tahu pohon aren. Ya, kenapa kita ngomongin pisang dulu deh, pohon pisang ya Kang, jadi bagian dari pohon pisang itu ada namanya jantung pisang. Nah, jantung pisang itu kalau dia sudah mulai agak besar, dia kan semakin menurun. Itu tuh tempat yang paling disukai oleh antara pocong atau kunti Kang, tinggal di sana. Bahkan beberapa orang menggunakan jantung pisangnya untuk kebutuhan ritual-ritual untuk mencelakakan orang lain. Oh, memang Ya cukup pakai mistis itu juga ya medianya. sih. Jantung pisang ini, pohon pisang ini, itu tuh kotor Kang. Kalau apalagi kalau misalnya ada benda, ya apa namanya sih bagian pohon itu yang busuk bawah gitu. Jadi memang jarang orang akan berlama-lama di sekitar hutan pisang, pohon pisang ini. Ya, kebun cau lah ya kalau. Kebun jauh, jarang banget orang. Paling ngambil apa terus ini, terus jarang banget. Nah ini salah satu juga alasan kenapa paling disukai mereka berdiam di sana, karena jarang ada interaksi manusia ke situ. Oke. Ya, tapi yang pertama itu ada media yang mereka tinggal di situ. Di situ ya. Jantung pisangnya itu. Oke, kalau mau tahu fun fact menarik ya, Ardan Radio di belakang ya, yang sekarang ini lapangan basket ya, atau mungkin ke belakangnya lagi kita tarik dulu, itu adalah kebun pisang. Nah, jadi belakangnya dulu nih Ardan nih, yang sekarang lapangan basket dan taman belakang kita. Iya. Ya, dan bangunan-bangunan lainnya di sekitar belakang itu dulunya adalah kebun pisang yang pada akhirnya dibabat, diratakan untuk ya dijadikan bangunan. Mungkin itu juga jadi salah satu alasan kenapa Radio Ardan bisa dibilang radio angker lah gitu ya. Karena ya pindah ya. Iya. Masuk ke dalam semua. Iya, masuk ke dalam semua, dan ada apa di sana ketika itu kan juga terjadi, dan banyak juga yang melihat ini itu segala macam ya, sosok-sosok yang berada dari belakang yang mungkin dulunya adalah si kebun pisang tersebut. Oke. Terima kasih banyak insan muda yang sudah menonton malam hari ini. Jangan lupa kalau kamu punya pengalaman, rekomendasi tempat-tempat serem atau apapun itu, kamu boleh kirimkan ke email kita nms@ardanradio.com. Ya, kalau punya rekomendasi tempat tuh kita datengin untuk ekspedisi misalnya, Nah itu boleh juga. penelusuran itu boleh juga. Misalnya nih izinnya aman, lokasinya juga nyaman, maksudnya nggak ada yang mengganggu. Kabarin aja. Kita tim Nightmare Site akan ke sana melakukan penelusuran. Dimas pamit. Dan Jeffrey pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ingat, jangan pernah dengerin, nonton Nightmare Site ini sendirian. Assalamualaikum.